dan bahagia selalu untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada pagi hari ini untuk bersama-sama mengikuti kajian rutin bulanan Liga ITB dengan tema Ibu, ajaklah keluargamu ke surga. Telah hadir bersama kita pada pagi hari ini yang terhormat Bapak Ustadz Ucu Najmuddin SPD MPD CHT CH SNLP. Sebelum acara ini kita mulai, kami perkenalkan terlebih dahulu kepada Pak Ustadz bahwa peserta yang hadir adalah ibu-ibu anggota Lingkaran Surga yang disingkat Liga ITB beserta keluarga yang terdiri dari dosen, tendik, dan purnabakti ITB. Sebagai acara pertama, kita akan ikuti bersama pembacaan ayat suci Al-Quran surat Luqman ayat 12 sampai dengan 17 yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Ulantriani, dilanjutkan sari tilawah oleh Ibu Rini Amalia. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata 'anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dhulmun adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sokhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Inna Allaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min ajril umur. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuknya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Allah. Siapa syukur, sesungguhnya dia bersyukur menjadi sendiri. Kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Pengasih. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Hanya kepadaku kamu kembali. Jika keduanya memaksa menyebutkanku dengan sesuatu yang terkait, janganlah patuhi keduanya, tapi pedolilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kamu kembali. Lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada seberat sawi dan berada dalam batu, di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkan. Sesungguhnya Allah Maha Lengkap. Wahai anakku, tegakkanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat dan makhluk, dan cegahlah mereka dari yang serta sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Maha berkuasa. Terima kasih Bu Dewi dan Bu Rini. Selanjutnya kita akan memasuki acara kajian rutin bulanan Liga ITB dengan tema Ibu ajaklah keluargamu ke surga. Sebelum dimulai, izinkan kami membacakan CV singkat Pak Ustadz. Nama Ucu Najmuddin, SPD, MPD, CHT, CHSNLP. Tanggal lahir Bandung 21 September 1975. Pekerjaan konseling terapi, pendidikan S2 Manajemen Pendidikan. Studi kompetensi, human mind, praktisioner, spiritual motivator dan spiritual NLP, Islamic hypnoparenting, praktisioner tradisional medicine, bioalpha clinical, dan juga penulis buku-buku kejiwaan dan parenting. Subhanallah, luar biasa. Rasanya tidak sabar lagi, kita ingin segera mendengarkan tausiahnya. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Ucu Najmuddin, SPD, MPD, CHT, CHSNLP, kami silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa amilus sholihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Para pemirsa yang dirahmati Allah, salam silaturahmi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat bersilaturahmi, bertatap muka lewat virtual dengan jemaah Liga ITB ya, yang sebelumnya saya berpikiran ini juga kebetulan lagi Liga Indonesia, jadi pas ada kirain saya diundang oleh Liga Indonesia, Bu. Pas ini oleh Liga ITB, dan alhamdulillah wa syukurillah saya dapat bersilaturahmi
mudah-mudahan ini sebetulnya bagian daripada usaha dan ikhtiar kita untuk meningkatkan imuniah dan imaniah kita, begitu kan. Karena yang dibutuhkan sekarang itu adalah bagaimana kita mengupgrade imuniah dan imaniah, gitu kan. Kalau dalam bahasa Ibnu Sina ini namanya mana'ah. Mana'ah itu artinya antibody. Nah, makanya dalam kitab Ibnu Sina ada judul Inkhifadul Mana'ah. Ada beberapa poin yang akan menurunkan antibody. Nah, begitu. Jadi ya sekarang ini kan kalau bicara antibody, imunitas ini lagi dikejar ya, supaya orang meningkatkan antibody. Karena kita juga divaksin tujuannya untuk meningkatkan antibody. Tapi Ibnu Sina dalam kitab Tibnya beliau menyampaikan ada inkhifadul mana'ah. Ada beberapa poin agar nanti antibodi kita itu tidak turun. Nah, begitu. Karena kita ke surga juga kan perlu ibadah. Kalau ibadahnya atau imunnya lagi lemah ya. Jadi kalau nanti imunnya lagi ini nggak akan maksimal juga, begitu kan. Dan ini sebetulnya ini yang sedang dikejar oleh orang, gitu kan. Sedang dikejar ini adalah bagaimana meningkatkan antibodi agar kita ibadah juga secara paripurna, gitu kan. Tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam dihantui sebuah kewaswasan yang katanya virus ini juga ada yang baru dengan varian namanya Mu. Saya juga varian yang dulu juga masih lupa, Bu ya. Sekarang ada yang baru lagi namanya varian Mu, begitu kan. Katanya beki ganas, dan itu itu katanya beki ganas. Kalau saya alhamdulillah beki ganas, untung Bu tebeki seblak ya. Kalau nanti udah seneng bakso kan luar biasa, baru ganas ini ya, alhamdulillah. Dan kita selalu berdoa kepada Allah. Kenapa? Lihat surat Az-Zukhruf. Allah itu tidak akan mencabut penyakit. Allah itu akan menyiapkan obat. Kalau penyakit sudah diturunkan tidak mungkin dicabut oleh Allah. Jadi kalau kita menunggu berhentinya virus ya nggak akan bisa, karena emang Allah sudah ciptakan. Dalam Quran sudah disebutkan ma khalaqta hadza batila. Nah, gitu. Artinya Allah nggak akan mungkin kalau udah ada penyakit di dunia ya udah itu akan berjalan seiringnya waktu sampai hari kiamat. Jadi kita tidak perlu menunggu corona beres. Kenapa? Karena emang virus nggak akan habis, begitu kan. Virus ini akan selalu ada, patogen akan selalu ada, kemudian jamur juga berkeliaran, dan ini sesuatu yang emang sudah dalam skenario Allah. Jadi kalau ditanya ini konspirasi, bukan juga. Ini emang sudah skenario Allah, cuman kita harus mempersiapkan itu. Saya ini stimulus aja ya, karena di sini juga banyak para ahli ya, ada dosen, ada praktisi kesehatan, ada praktisi ini. Nah, ini jangan disebut ngaji pula, supaya saya tidak menggurui. Ini mah sharing saja, saya ngobrol saja dengan ibu-ibu solehah lah ya. Itu ibu-ibu solehah ngobrol supaya nanti kita bertemu kembali di surga asli, bukan saja di virtual, gitu kan. Ada 4, Bu. Kalau kita lihat konsep Ibnu Sina, yang pertama adalah an-naum ghairu kafin. Orang harus tidur maksimal. Kenapa? Karena antibodi tidak seimbang kalau seandainya tidurnya tidak maksimal. Makanya tahun 1820 sudah ada teori vaksin, dan itu sudah disampaikan oleh beberapa pakar pada waktu itu. Ada kitab klasik itu, dan kebetulan di saya ada satu kitab itu khusus menerangkan tentang patogen. Nah, itu kitabnya itu karangan Ibnu Tib, dan di sana sudah disebutkan mana'ah, gitu kan, bagaimana antibodi. Jadi yang pertama tidak boleh tidur itu kecuali harus nyenyak. Jadi kalau kita udah divaksin tidurnya harus bagus. Nah, itu kata Ibu Sina. Anak divaksin, Bu, aktifnya tara bobo, nyari itu kan antibodi lemah. Kita tidur harus bagus, gitu kan. Disebutnya an-naum ghairu kafin. Tidak boleh tidur tidak nyenyak. Kemudian al-wahida, tidak boleh sendirian. Orang tidak boleh kesepian. Kata Ibnu Sina, kalau orang kesepian itu antibodi lemah. Nah, itu antibodi lemah. Makanya sholat berjamaah dengan sholat munfarid itu beda. Sholat berjamaah 27 derajat. Kalau sholat munfarid itu 1 derajat. Kenapa? Karena itu bukan saja berbicara tentang derajat nilai pahala, tapi ternyata berbicara tentang konsep antibodi. Nah, coba Ibu apa? Kalau sholat berjamaah itu senang banget gitu. Ada semacam ketegaran gitu kan. Kemudian ada sirkulasi doa.
Kalau sholat sendiri, walaupun itu tetap sah dan tetap dia bernilai, tapi tetap aja ada hal-hal yang berbeda. Kenapa? Karena kata Ibnu Sina, tidak boleh al-wahida, tidak boleh orang sendiri, tidak boleh kesepian. Makanya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, orang sakit tidak boleh ditinggalkan. Nah, kenapa? Karena akan menurunkan antibodi. Ya, kan Nabi mengatakan ada dua manusia yang tidak boleh, ada dua orang yang tidak boleh ditinggalkan pada saat dia mengalami proses itu. Yang pertama ketika sakit, dan kedua sakaratul maut. Nah, orang yang lagi sakaratul maut nggak boleh ditinggalkan. Kata Nabi harus ditungguin. Orang yang sakit juga harus ditungguin. Begitu. Makanya kalau ada orang yang diisolasi, kemudian nanti ada beberapa orang yang diisolasi satu ruangan, itu beda, Bu. Kemampuan untuk beradaptasi antibodinya lebih bagus dibandingkan dengan dia sendiri. Kalau di ICU, itu akan berbeda dengan orang yang ketika satu ruangan sama-sama sakit yang sama, itu ternyata akan memberikan stimulus ke saraf-saraf dia agar lebih bagus. Dan Nabi sudah mengatakan seperti itu. Ada dua yang tidak boleh ditinggalkan. Satu orang sakit, yang kedua adalah orang yang sakaratul maut. Orang yang sakit, fabasyaruhu bin nafas, karena orang sakit itu 45%, itu motivasi hidupnya menurun. Nah, makanya kata Rasul, fabasyaruhu bin nafas, orang yang sakit itu harus dimotivasi terus, gitu kan. Begitu ditinggalkan, itu bisa antibodi lemah itu, ya. Begitu diisolasi, nggak, kemudian makannya saja digantungin di pagar, wah itu Bu, yang kebayang udah apa-apa. Itu yang terbayang itu semua masalah, dan yang paling ditakutkan adalah bagaimana dia mati dalam keadaan sendiri. Nah, saya tidak mengajarkan yang ini, cuma Nabi menyampaikan seperti itu. Kalau nanti ada yang sakit, tinggal prokes aja kan. Yang penting jangan ditinggalkan, itu aja teorinya. Tinggal diprokes dan kita ikuti apa yang disampaikan Nabi. Kemudian yang kedua yang sakaratul maut. Yang sakaratul maut kalau ditinggalkan, itu ada kemungkinan perpindahan akidah bisa terjadi pada sakaratul maut. Makanya Abu Thalib pada saat mau meninggal dunia itu ditungguin Nabi. Kenapa? Kata Nabi ada peluang nih Abu Thalib untuk bisa masuk surga. Tapi ternyata kekuatan penunggu pada waktu itu Abu Jahal, Abu Sofyan itu lebih kuat. Dan akhirnya apa? Belief system yang dibangun oleh Abu Thalib pada waktu itu ternyata tidak bisa didobrak oleh tingkat Nabi. Kenapa? Karena hidayah milik Allah. Jadi dua ini yang tidak boleh ditinggalkan. Makanya betul kalau orang sudah sendiri itu keeng bahasa Sunda mah. Keengnya Jawa cing saraya. Kalau masuk maghrib itu udah kebayang lah. Nah itu udah kebayang. Makanya Ibnu Sina bikin itu judulnya Inkhifadul Mana'ah. Kemudian selain al-wahida bersendirian, yaitu apa? Yaitu doninya, berprasangka. Wow, itu berprasangka, itu menurunkan antibodi. Ya, kita nggak perlu berprasangka. Kalau ada saudara kita yang sakit, doain lah, ya. Kalau kita lagi bertemu dengan orang, udah aja lah. Mudah-mudahan ya Allah dia sehat, saya ketemu dengan dia. Tapi kalau kita berprasangka, itu antibodi lemah. Ya, cana naon alasya batuk. Kalau ya batuk, ya corona, ya di Jawa gitu. Ini langsung dobrak-abrik Bu sel tubuh kita. Kenapa? Karena zonia itu akan mempengaruhi sistem sel. Sistem sel orang itu akan lemah ketika terjadi zonia. Malahan dalam sebuah riset ada di Holistic Integrative 5.148 sel di otak tidak terjadi networking ketika orang itu berprasangka. Jadi kalau orang berprasangka itu seperti itu. Wah ini si Bapak telat kemana nih? Wah itu langsung 5.148 begitu. Kenapa? Karena enak pengaruh sekali. Zonia itu berpengaruh sekali. Tapi kalau kita gini, ya Allah mudah-mudahan dia sehat. Kita jaga, kita ikhtiar, tapi kita berprasangka yang baik. Itu enak begitu. Daripada kita, malahan sekarang kalau yang sudah divaksin boleh ke mall. Ya, boleh ke mall. Makanya Ibu kalau sudah divaksin, sok marasuk ke mall, lebar. Peperihan manusia divaksin teu acan. Nya teu tiasa. Kalau kita bisa melakukan yang terbaik, lakukan, Bu. Kenapa? Karena apa? Karena bagi kita tidak perlu berprasangka, terutama lagi sholat kita husnudon, ya. Kemudian ikuti aja prokes, jaga jarak, pakai masker, kan udah ada, ya. Udah bikin prokes masih berprasangka, ya antibodi ya lemah. Nah begitu. Dan itu akan mempengaruhi ibadah kita nanti kepada Allah. Dan ternyata ataupun kata Allah dalam hadis qudsi, kullu man yadkhulul jannah bisiha. Nanti orang masuk surga itu tidak ada yang sakit.
seluruh orang yang masuk surga tidak akan ada yang sakit. Kabayang ku ibu upami di surga aya nu asam urat. Ya, aya anu kolesterol, kemudian ada yang diabetes. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena kata Allah dalam hadis qudsi, fakullun mayadkhulul jannah bisiha. Orang yang masuk surga semuanya akan sehat, walaupun dia meninggal membawa penyakit. Ya, jadi sebetulnya tidak perlu ditakuti karena toh kita ketika sakit pun, ketika meninggal itu sudah yakin disembuhkan oleh Allah. Karena ada dua cara Allah menyembuhkan orang sakit. Pertama disehatkan, yang kedua diwafatkan. Nah, jadi orang wafat itu, orang yang wafat itu cara Allah menyembuhkan itu. Ya. Kenapa? Karena emang begitulah cara Allah. Dan ini prasangka zoniyah ini tidak boleh muncul dalam kehidupan kita. Walaupun sebetulnya yang dianjurkan oleh Nabi adalah husnudon. Kalau husnudon boleh, kalau suudon itu tidak boleh. Nah, jadi konsep inhifadul mana'ah yang diterangkan oleh Ibnu Sina itu sebetulnya menguatkan antibodi dalam sisi kedua sebetulnya. Bukan dalam konteks fisik, Bu ya. Karena kalau fisik kita tinggal aja komunikasi dengan dokter, dengan para ahli kesehatan kan. Minum apa gitu, kemudian kita harus seperti apa. Tapi kecenderungan Ibu Sina mengaturnya ke konteks bahwa dia ke sisi kejiwaan. Dan yang keempat, antibodi itu akan turun apabila dia itu at-tawilah al-muwaqqitah, yaitu stres yang berkelebihan. Jadi stres yang berkelanjutan. Nah, begitu. Jadi panjang atau wilah. Jadi panjang sekali. Al-mutarofiyah. Jadi tingkat stres dia tidak bisa dikendalikan. Terus aja. Dan itulah yang memunculkan inhifadul mana'ah. Jadi ini hanya sekedar input sedikit. Sebetulnya saya juga ini lagi mempelajari sebuah sistem-sistem bagaimana orang pada saat ini menghadapi kehidupan yang serba tidak mungkin, yang ketidakpastian ini akan muncul, walaupun kita tidak tahu ini sampai kapan akan kita normal kembali, makanya kita dibutuhkan sistem dua arah, imaniyah dan imuniyah. Nah, kita berdoa ibu-ibu ya, mudah-mudahan ada doa kita yang dijabah oleh Allah, mudah-mudahan ini cepat selesai, ya, cepat normal, karena bagaimanapun ini jangankan para jamaah, Ustadz juga udah rindu Bu tatap muka gitu kan ya. Jadi kalau virtual kita saya juga kalau virtual begini jamaah, kalau yang saya lihat ya, saya juga tidak tahu begitu kondisi jamaahnya seperti apa. Tapi kalau seandainya kita bisa tatap muka kembali, ini salah satu yang harus kita syukur. Saya kira itu prolog, dan kita sedikit akan berbincang tentang teori jannah atau surga yang disampaikan oleh Allah. Kurang lebih kalimat jannah disebut oleh Allah itu tidak lebih atau tidak kurang dari 125 kali pengulangan. Dan hampir semuanya kalimat surga diikuti dengan kalimat khalidina fiha abada. Ada tiga poin yang paling penting di surga itu. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya surga nggak apa-apa, ya. Nanti kita ketemu dengan orang yang nah surga teh cantang tu aya, ya biarin aja Bu. Kemudian ada orang yang juga tidak percaya surga dan neraka, ya biarin aja. Kenapa? Karena Nabi menerangkan surga bukan harus dipercayai, tapi Nabi menerangkan surga untuk diyakini, untuk diimani. Bukan untuk dia itu untuk percaya, biarin saja. Kenapa? Karena iman dengan percaya berbeda. Tetapi ada satu kata kunci dalam Quran surat An-Nisa ayat 122. Wa'adallahi haqqo wa man asdaqu minallahi qila. Itu aja kuncinya. Ketika ada orang yang memiliki paradigma surga itu ada dan tidak ada, lalu masih diperdebatkan, biarin saja mereka memahami seperti itu. Tapi kita sudah punya konsep, Bu. An-Nisa 122. Wa'dallahi haqqo wa man asdaqu minallahi qila. Itu aja. Kenapa? Kalaupun ada orang yang berkomentar, adakah komentar yang lebih hebat dari Allah? Begitu aja. Kata Allah, wa'dallahi haqqo. Janji Allah itu surga ada. Udah aja begitu. Ketika ada orang yang berikan narasi, sunah akhirat lagi cantang tu aya, ya biarin aja. Kenapa?
Waman asdaku minallahi qila. Ada enggak narasi yang lebih hebat dari Allah? Saya ambil contoh nih ya untuk menguatkan. Seorang perancang Titanic itu dia ngomong begini. Kapal ini tidak akan tenggelam dan tidak bisa ditenggelamkan oleh Tuhan manapun. Nah, begitu kan? Itu orang yang merancang Titanic ini sudah mengatakan bahwa Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Saking hebatnya rancangan dia dengan arsitektur yang sangat luar biasa, kemudian dia berbicara seperti itu. Dalam perjalanan, si kapal itu menyentuh gunung es. Dan yang tersentuh adalah lambung kapal. Tetapi ternyata lambung kapal yang disentuh dengan es itu kemudian bocor dan akhirnya kapal Titanic tenggelam. Itulah salah satu memahami hidup manusia yang tidak percaya keberadaan Allah, termasuk keberadaan surga. Nah, jadi oleh Allah gampil sakit tuh. Orang nggak percaya ini nggak apa-apa, tapi aku akan buktikan kata Allah. Wa'dallahi haqqo. Nah, bagaimana yang dipresentasikan dalam narasi-narasi Quran untuk memahami konsep itu? Maka Ibu ada 3 poin. Ya, yang pertama adalah di Quran ataupun di Quran itu Allah menyebut surga itu disebut oleh Allah dengan kalimat rezekinya itu kata Allah tidak sama tetapi abadi. Itu nanti saya jelaskan, Bu. Kenapa Allah menyebut kalimat rezekinya abadi dan persis serupa. Ya. Yang kedua, di surga pasangannya suci. Dan yang ketiga, surga itu kekal. Itu aja poinnya. Jadi Ibu kalau ngajak keluarga bikin konsep SOP yang 3 ini. Pak, ke surga yuk. Dek, ke surga yuk. Terkadang Bu, kita tahajud, suami belum bangun. Kita sholat subuh, anak belum bangun. Ataupun pasangan kita belum bangun. Karena yang harus dibangun oleh kita bukan membangunkan suami, bukan membangunkan anak. Tetapi yang dibangun oleh kita adalah bagaimana suami dan anak kita itu pada waktunya paham apa yang kita lakukan itu ternyata ada ganjaran dari Allah. Bahasa Sunana makil, tong maksa numung. Ya, engkege dina waktu nama jami matos menang hidayah tidak akan mungkin itu akan terhalang. Nah, apa yang dilakukan? Pertama ini, kata kunci yang harus dilakukan karena surga itu 3 sifat yang diulang-ulang. 1, rizkun. Yang kedua, pasangan, azwajun mutahharah. Kemudian yang ketiga, kholidina fiha abada. Nah, saya selalu di keluarga itu menguatkan 3 poin ini. Menguatkan 3 poin ini. Apa poin pertama? 1 adalah surga tidak akan dihuni oleh orang-orang yang dia memasukkan ke dalam perutnya adalah sesuatu yang haram. Nah, jadi itu. Jadi kita ajak mereka bukan untuk diajak untuk ibadah dulu. Nanti dia akan paham dulu. Kenapa? Karena orang kalau ibadah kemudian perutnya masih kotor, itu masih kotor, itu nggak akan nikmat. Karena ibadah yang nikmat apabila perut kita itu bersih. Nah, begitu. Perut kita bersih. Ya, kalau perut kita bersih dari barang-barang yang tidak sesuai, maka kita akan nikmat ibadah. Berdoa pun akan nikmat. Orang mencari hidayah itu akan mudah. Jadi yang pertama yang harus kita di-upgrade adalah apa? Bagaimana rezeki yang masuk ke dalam tubuh kita itu 1 tidak boleh syubhat, 2 tidak boleh haram, yang ketiga dia tidak boleh kecuali halal dan thayyib. Efeknya gimana, Bu? 3. Kalau keluarga diberikan rezeki yang dia itu sesuatu yang dimakan dan dikonsumsi itu haram, itu kecenderungan keluarga akan sering membangkang terhadap perintah Allah. Itu efeknya. Lihat Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Raudhah. Beliau mengatakan rezeki yang haram membuat orang diajak untuk baik mendekat Allah itu sering melawan. Diajak sholat budak hese, di bawah saum Ramadan, keluarga nggak mau itu, sulit sekali.
maaf ya, ada kemungkinan di luar belum dapat hidayah, itu ada barang-barang yang haram. Karena barang yang haram, inkibadun nafsi anit ta'atillah, akan menahan diri manusia untuk taat pada Allah. Kalau saya begitu aja. Kalau ada anak yang sulit dibawa untuk ibadah, kita introspeksi. Mungkinkah ada barang yang haram masuk ke dalam perutnya yang kita berikan? Kemudian yang dua, syubhat. Syubhat membuat anak sering melawan pada orang tua. Jadi kalau yang haram dia sering melawan pada Allah. Kalau ke orang tua itu ke syubhat. Makanya kata Rasulullah, ittaqis syubuhat. Hati-hati dengan syubhat. Kenapa? Karena syubhat itu akan membuat orang berada di ujung jurang. Nah, jadi efeknya gitu. Ini anak, ini keluarga, ini Bu ya diajak sama kita, tapi sering melawan. Malah dia bukan melawan, dia membantah dulu perintah kita. Oh, berarti ini ada apa? Mungkin ada yang syubhat. Dan yang ketiga, halal tidak toyib. Itu cenderung dia tantum. Jadi keluarga tantum. Pemarah, jengkelan, kemudian apa? Dia seringkali ada sesuatu tidak sabar. Itu ada kemungkinan. Itu berawal dari apa? Di luar konsep mungkin dia tantum karena faktor anatomi. Tetapi ada makanan yang halal tidak toyib. Itu akan membuat unsur-unsur itu akan muncul. Jadi hebat Allah mengatakan, kulu halalan toyiban. Ya, itu sebagai syarat surga. Jadi lebat ke surga mah kedah bersih patuangan. Upami teh acan bersih ku Allah didetok heula. Ya, didetoksifikasi dia, dikeluarkan racun-racunnya. Lewat apa? Pertama, lewat wudhu. Nah, makanya pembatal wudhu itu 1 BAB, 2 kencing. Sesuatu yang keluar dari lubang, ini adalah mengeluarkan saripati yang tidak dimanfaatkan oleh tubuh kita. Dan ternyata ketika kita keluar kotoran, feses, kemudian air urin, itu ada kemungkinan barang-barang yang tadi disebutkan di dalam Al-Quran tadi, yang halal, yang haram, yang subhat, yang halal tidak toyib, itu dikeluarkan oleh Allah. Kenapa? Karena ini nggak bermanfaat loh. Ini di luar, contoh, ibu keluar, bapak kemudian kencing, di luar ilmu medis, mungkin itu kotoran itu sisa-sisa yang tidak terpakai. Tetapi dalam konteks ilmu lain, itu dia mengeluarkan dosa, Bu. Kata Allah, kamu harus bersih. Kenapa? Karena orang itu harus bersih, maka dia wudhu. Makanya ada hadis, setiap orang berwudhu keluar dari sini, dosa-dosanya, dari ujung-ujung jarinya. Nah, begitu kan? Kalau dia berwudu di mukanya bercucuran dosanya. Kalau dia dari tangannya bercucuran dosanya. Atau mohon maaf, kotrotil ma'i, bersama dengan airnya. Semua itu namanya detoksifikasi spiritual. Jadi intinya, kalau masih ada barang yang haram, subhat, dan tidak toyib, maka surga itu bukan tempat bagi mereka. Makanya ibu ajak suami anak itu aja dulu. Pak, ini halal gak Pak? Oh halal, toyib enggak? Toyib insya Allah dimakan enak, jadi barokah. Nah seperti itu. Jadi kunci kita ibu mudah sebetulnya, mudah sekali betul, mudah sekali. Ya, kita mudah sekali memahami ini. Sudah dipahami ya Bu ya, rezeki ya. Jadi upami dina pendidikan orang kali, kalau ada anak yang sering membantah perintah Allah, ada kemungkinan dari yang haram. Kalau sering membantah orang tua, ada kemungkinan dari syubhat. Kalau dia sering ngambek dan sering marah, ada kemungkinan dari yang toyib atau yang halal tidak toyib. Begitu aja lah. Teori atau teori normatifnya begitu. Ya, jadi betul-betul kita harus bersih sekali. Begitu kan. Makanya ketika ada yang kotor, Ustaz dak terang tuh abdi nu lebet kana patuangan teh bersih pisan atau henteu. Detoksifikasi. Terjadi detok lewat apa? Sedekah, zakat, wakaf. Itu kan detok itu sama. Kemudian berwudu, kalau kita berhubungan suami istri kemudian mandi, itu kan semua detok. Itu namanya detok batin atau detok spiritual. Nah, kemudian yang kedua, Quran menyebutkan di beberapa tempat sifat surga itu Allah siapkan pasangan yang suci. Azwajun wa thahharatun. Jadi ada dosa-dosa
yang belum layak untuk orang memasukkan ke surga apabila dia tidak suci. Suci dalam berhubungan. Makanya Islam mengajarkan menikah. Menikah itu menghancurkan dosa. Ya. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti akan kelihatan ya siapa orang yang dia itu betul-betul suci dan dia betul-betul dia menjaga. Kenapa? Karena di dalam itu nanti pasangan itu akan menjadi gambaran. Kenapa di surga disebut azwajun mutahharoh? Karena suami istri itu harus saling menghargai, harus saling menghormati. Karena nanti surga juga dihuninya oleh orang-orang yang begitu. Sampai ada seorang istri datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku sudah menikah 4 kali. Nah, ini ya. Jadi zaman Nabi nikah 4 kali ayah bu istri. Dan semua suami saya meninggal dunia. Dan semua suami saya soleh. Dengan siapakah nanti aku dapat bertemu di surga? Bisi ayah diurang, ayah hadisna. Dan kalau beda, masalah naon ibu ayah di hadisna. Oh iya ya, kita juga bingung ya. Kira-kira kalau nanti saya menikah dengan suami yang berbeda karena mungkin meninggal atau cerai, lalu mereka itu kalau dengan nanti di surga kita dengan siapa? Oh ditanyain dengan oleh perempuan kepada Nabi. Seperti kemarin ada yang konsultasi sama saya, Pak Ustadz, suami saya keras kepala. Kata saya, alhamdulillah Bu. Kenapa Ustadz alhamdulillah? Ya masih ada kepalanya, ya. Berarti kalau masih keras kepala, berarti ada kepalanya. Ibu mau enggak tidak keras kepala suaminya? Coba, kata saya tidak gini, oh ganti aja Bu. Suami yang keras kepala, kita diganti, jadi lebih jelas. Ya, kenapa? Karena syukuri aja Bu. Kenapa? Masih ada kepala lah. Ya, nanti sekeras apapun batu, kalau dicucurin angin atau dikucurin air, itu juga nanti juga si batu itu akan berbentuk seni. Jadi sekeras apapun kepala suami, nanti kalau terus diberikan air itu nanti akan jadi seni dalam rumah tangga. Kan begitu kan? Jadi rumah tangga itu harus jadi seni gitu kan. Akhirnya apa? Kata Nabi, liman tasya. Silahkan kamu mau pilih dengan suamimu yang 4 itu yang mana? Oh gitu ya Rasulullah. Iya katanya. Masa aku katanya di sana boleh memilih dengan yang 4 itu? Kata Nabi, liman tasya. 3 kali Nabi mengatakan, kamu denganmu siapa silahkan. Kemudian maknya bahasa Sunda mah, ya Rasulullah, apakah tidak ada kecemburuan di sana? Liman tasya wa ma'al jannah la ghiratalah. Di surga sudah tidak ada cemburu lagi. Nah, jadi nanti begitu. Ya. Jadi jadi seperti yang enteng Bu, tapi ini emang jadi persoalan kita. Makanya nanti Ibu jangan khawatir di surga badai jeung nu bapa nu aya nyaeta mah teu langkung nya. Bade anu tos disiapkan di surga aya da salaki ge sami kayak gitu. Angges lah jeung mamam sada geus mineng di dunia. Apakah nanti akan marah? Tidak. Kenapa? Karena Nabi la godoba wala girota. Di surga enggak ada marah dan enggak ada cemburu. Nah, jadi yang berat itu di sini, Bu. Ya, yang berat itu di sini. Di sini nih mengupgrade kita. Karena di dunia ini kan marah ada, cemburu banyak. Nah, di surganya udah nggak ada. Tapi kita berharap berkumpul semua ya, sama anak, sama suami. Oh, seneng banget sama cucu di sana. Sampai surat Ar-Ra'd kan udah disampaikan bagaimana nanti wa abaihi wa abnaukum semua ngabring. Dan dalam hadis Bukhari, satu keluarga Bu. Satu keluarga nih. Keluarga ini Ibu Haji Ela, ya Ibu Haji Binarti, Ibu Haji Ami, semua Bu itu yang hadir di sini nanti dipanggil satu-satu. Dan nanti ada keluarga, alah mana budak nomor 3. Nah, begitu dipanggil, budak teh 4, ayat nomor 3 ke mana? Lalu dia tanya, ya Allah, anak saya nomor 3 ke mana? Kata Allah, ini di neraka jelas menuju di sisi. Nah, begitu. Akhirnya apa? Oh, gimana boleh diambil enggak? Nanti Bu kalau udah bersih datang sendiri. Tapi ternyata nanti ada doa dari keluarga yang akan menarik anak itu. Ada doa. Nanti tarik anak kita. Begitu. Kenapa? Karena nanti setiap orang yang di surga diberikan kesempatan untuk berdoa siapa keluarganya yang di neraka. Iya, itu siapa yang kita minta apa? Itu
Itu closing terakhir dari Allah. Closing terakhir dari Allah. Siapa yang kau akan mintakan? Kenikmatan yang kau minta di surga yang puncak apa? Orang-orang akan meminta, ya Allah, suamiku masih di neraka, minta kau jahitkan. Itu dijahitkan. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua, wa azwajun mutahharah. Ibu jaga kehormatan, bapak jaga kehormatan, anak juga jaga kehormatan, karena surga dihuni oleh orang-orang yang suci dan pasangan-pasangan yang suci. Dan yang terakhir, surga itu khalidina fiha, mudawamah. Khalidina fiha itu adalah apa? Ahabbul amal adwamuha wa in qalla. Amal yang terbaik itu adalah kecil tapi rutin. Rutinin aja, begitu. Kita nggak perlu langsung blek sekaligus entong sholat blek langsung, tapi itu sholat ya. Kita rutininkan aja. Tahajud bisa nggak? Suami kita, anak kita, istri kita minimal 1 minggu dulu 1 kali, lalu lanjut lagi. Ada yang 1 bulan baca Quran juga 1 ayat, terus aja. Yang penting apa? Surga tidak membutuhkan orang beramal 1 kali. Tapi surga membutuhkan orang yang adwam, dia rutinitas. Ada apa? Ada rutinitas yang dilakukan dari kebaikan itu. Jadi kalau kita ngaji begini rutinkan, Bu. Nanti surga udah menanti itu. Ya. Terus presna pengajian naon da jamaahna sena areureun, udah enggak apa-apa. Jalan aja, 2 orang juga jalan. Yang kita butuhkan bukan jamaah. Yang kita butuhkan adalah apa? Istiqomah, begitu kan. Kalau istiqomah itu kan siap apapun yang akan terjadi. Dan kebaikan itu harus istiqomah. Saya kira pointer-pointer membangun surga dalam keluarga dan kita ajak dikuatin di 3 poin itu. Pertama rezeki, yang kedua pasangan, yang ketiga amal-amal kecil diridhoi oleh Allah tapi rutin. Nanti kita bikin SOP, Pak. Kita ngaji ya 1 mingguan sekali aja ya, atau 1 minggu sekali aja. Nah, itu kan kalau rutin itu seperti itu. Jadi makan nasi juga kalau rutin, sudah makan bubur juga masih belum makan. Itu bedanya. Ya, kalau dirutinkan mah merasa belum. Padahal itu juga nasi juga, bubur juga. Tapi karena merasa nasinya yang pokok, itu jadi seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini closingnya ya sebelum nanti mungkin ada hal-hal yang akan di-upgrade di Liga ini. Closingnya adalah surat Hud ayat 23. Innal ladina amanu wa amilus solihati wahbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi yang paling pokok adalah wa akhbatu ila rabbihim. Kita harus bisa merendah di depan Allah. Kita tidak boleh merasa abdi mah asa soleh. Nah, gitu kan? Nah, abdi mah asa soleh ieu sasi ayeuna meni asa teu gaduh dosa. Eta teh kenging gitu kan ya. Asa pan ngarasa teu gaduh dosa, tungtungna nyarios kitu. Jadi we dosa. Ya. Seperti gini Bu ya. Mau ngomongin orang lain gibah, ngomongin sendiri ria. Harus ngomongin siapa tuh? Ya. Asa non asana teh asa urang teh asa hese rek ngomongkeun saha atuh teh. Ngomongin orang lain gibah, ngomongin kita sendiri ria. Jadi harus ngomongin siapa? Maka wahbitu ila rabbihim, udah. Kita ngomongin siapapun, baik diri kita atau orang lain, yang penting kita selalu berada di bawah bahwa Allah itu lebih hebat. Nah, saya kira itu poinnya. Saya tidak akan berpanjang lebar. Mungkin karena ibu-ibu juga mungkin terlalu panjang juga takut narasi-narasinya keluar dari materi, tetapi ajaklah keluarga dengan 3 poin. 1, selalu berikan dan cari yang akan membuat rezeki kita halalan thayyibah. Yang kedua, sucikan pasangan kita. Dan yang ketiga, dawamkan sesuatu yang baik walaupun sedikit. Saya kira itu Ibu. Mangga kalau ada yang mau diobrolin. Iya. Ya. Subhanallah, terima kasih Pak Ustadz, jazakallahu khairan kasiron. Singkat, padat, dan jelas. Ini sangat luar biasa.
Bapak Ibu, barangkali mungkin dari teman-teman silahkan untuk bertanya ya, baik melalui kolom chat maupun langsung gitu ya. Nah, sebelum mulai sesi tanya jawab, kami mohon kepada hadirin juga untuk mengisi daftar hadir yang telah tersedia di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya, mangga. Barangkali Bu Alfi. Alhamdulillah Bu ya, pada pintar. Halo, Ya. Ibu, mangga silakan bertanya. Oke. Sebelum mungkin dari teman-teman yang lain untuk bertanya, saya aja dulu Pak Ustadz. Mohon Jadi Bu. gak mudah memang surga itu ya Pak Ustadz. Apalagi membawa atau seorang ibu itu punya kewajiban untuk membawa, merangkul semuanya untuk bisa masuk surga. Berat rasanya dan saya ini mendengarnya, gitu ya Pak Ustadz, berat banget. Mudah dikatakan tetapi sulit Pak untuk Iya. mengimplementasikan. Kalau untuk anak mungkin masih bisa diupayakan semaksimal mungkin karena kita yang namanya anak itu kan punya bisa ketegasan. Tapi kalau seorang istri kepada suami itu bagaimana Pak Ustadz? Agak sulit itu. Karena kan Ya. kalau ibu-ibu kenceng sedikit tidak boleh ya Pak Ustadz. Nah, terus kita harus sabar dan terus saja udah apapun yang dikatakan suami walaupun mungkin bertentangan di dalam hati, sejauh itu masih sesuai dengan aturan, ya kita harus wajib nurut. Nah, bagaimana kiat-kiatnya Pak Ustadz untuk mengimplementasikan itu Pak Ustadz? Ya. Laki-laki ini kan alat kelaminnya namanya dakar dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa ininya mungkin namanya testis. Hormonnya namanya testos. Ya, testosteron. Ini sifatnya melawan. Sifatnya egois. Gak apa-apa, saya juga laki-laki, Bu. Ya, tapi kalau tidak dipelajari, ya kelaki-lakian saya nanti takutnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena dia zakarun. Nanti dalam konteks yang lain Allah menyebutnya yaitu ar-rijal. Rijal itu diambil dari kaki. Ya, dari kaki sebagai penopang. Nah, hormon ini itu tidak senang kalau dilakukan 3. Ya, secara teori. Gitu ya. Dia tidak senang. Karena hormonnya testos melawan. Maka dia satu, tidak senang diperintah. Nah, jadi laki-laki ini nggak senang diperintah, nggak senang. Anak laki-laki banyak diperintah, itu nggak senang. Suami banyak diperintah, itu nggak senang, gitu kan ya? Gitu. Jadi dipahami dulu secara konsep jasadiahnya, nanti baru qalbiyah, begitu kan? Nggak senang dia, Bu. Ya, saya juga laki-laki kalau banyak diperintah sama istri, ya normatif lah. Ya, naluriahnya begini, ini loba marentah. Begitu. Geus capek, geus digawe joti tah ngesian bak. Nanti kan akhirnya kan nanti banyak komen-komen yang sebetulnya tidak sesuai karena emang dipicu oleh banyaknya perintah. Yang kedua, karena hormonnya testos, dia tidak senang dinasehati. Tidak senang, Bu, dinasehati. Makanya ngaji bagi laki-laki itu bukan menasehati, tapi brainstorming. Ya, curah pendapat sebetulnya. Kalau dinasehati kan beda dengan para perempuan. Kalau perempuan itu seneng. Malahan perempuan itu kalau lama nggak ada yang nasehatin, dia rindu gitu kan. Ya. Kenapa? Karena perempuan itu kan banyak gaya, banyak wadah untuk menerima nasihat. Malahan kalau dia tidak curhat itu bisa rudet. Begitu ya. Itu bisa rudet. Kalau laki-laki santai aja, Bu. Ya, dinasehati itu nggak seneng gitu. Makanya bahasa Nabi Ibrahim kepada Ismail juga bukan menasehati,
ya. Kemudian yang ketiga, tidak senang diinterogasi. Interogasi itu paling nggak senang. Efeknya, kalau banyak dinasehati, dia itu cepat tidak nerap. Kalau banyak diinterogasi, cepat berbohong. Kalau banyak diperintah, dia cepat salah. Itu. Makanya bahasanya Quran pandur madatar. Surat Al-Hajj ayat 26 atau sampai 32 kalau tidak salah. Apa yang dilakukan oleh kita, Bu, menghadapi suami? Yaitu pandur madatar. Diberikan dua arah. Dua pandangan. Begitu. Pak, bangun subuhnya mau sekarang mau 5 menit lagi. Nah, begitu ya. Begitu. Jadi yang gue udah guys subuh. Nah, itu teh Bu, jangan langsung udah gojod deui gitu kan. Cepat atuh Pak, ini udah adzan, mau kapan sholatnya? Nah, begitu. Pak, ini adzan udah tiba nih, mau sekarang sholat atau bangunnya mau 5 menit lagi. Itu biarkan dia ada dua pilihan. Itu bahasa surat Al-Hajj, pandur madatar. Begitu bahasanya. Ya, dua arah Bu, begitu aja ya. Pak mau ke surga, ayeuna badengke gitu. Aduh, kami disebatkan pada ayeuna mah emang nita meninggal cenah kan. Iya, kan bari nyingsieunan, Bu. Nah, Sudah saya kira itu ya. nih, katanya gitu. Tapi kan punten nih, sebelum saya membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat, kalau misalkan orangnya itu lost control, ini bukan curhat nih, seandainya orangnya lost control, kalau tidak diingatkan, kalau tidak di istilahnya tadi kan nggak suka diinterogasi, nggak suka diingat seolah-olah gitu ya, nggak usah dinasehati, dibiarkan aja, atau semakin ngaco Pak. Punten nih cuy. Mungkin ada sebagian mewakili ibu-ibu yang mengalami hal yang serupa seperti itu. Kan tidak dibiarkan. Tapi kalau salah dibenarkan, dibetulkan. Tidak disalahkan. Nah, begitu. Jadi teorinya ini anak laki-laki salah nih, jangan disalahkan. Dibetulin gitu. Kalau disalahkan pasti itu dia akan. Bagaimana kalau sudah lost control? Yaitu dikasih ini ya, stimulus lah. Karena kalau ibu kan menghadapi laki-laki masalahnya. Kalau menghadapi perempuan sebetulnya ya bisa disebut gampang. Karena emang secara open mind-nya udah beda. Ya, open mind-nya udah beda. Dibandingkan dengan laki-laki. Nah, jadi dibawa itu aja. Selalu dibawa dua arah. Walaupun dia sudah lost control, itu dibawa dua arah. Begitu. Nabi Nuh itu ngajak anaknya itu sampai keluar keringat darah kalau bahasa Sundanya. Tapi Nabi Nuh begini, aku sudah berusaha ya Allah, maka hidayahmu yang aku tidak bisa berikan kepada anak. Saya kira itu, jadi mudah. Nu tadi teh Bu, jadi kalau suami keras kepala, ya syukuri Reda masih kene ada kepalanya gitu kan. Tetapi nanti bagaimana agar jadi seni gitu aja. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada menyampaikan pertanyaan dari Bu Diah. Saya bacakannya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Subhanallah, alhamdulillah, materi yang singkat padat mengena untuk menuju surga. Syaratnya diantaranya tadi disampaikan bahwa harus bersih, diantaranya yang masuk ke tubuh. Jangan sampai ada yang haram. Bagaimana cara membersihkan kalau ada yang tanpa kita sadari, ada yang haram masuk ke dalam perut? Tadi disampaikan dengan berwudu, sholat tobat maksudnya ya, dan apalagi Pak Ustadz kata? Sedekah itu. Sedekah, infak, wakaf itu kan membersihkan dari sesuatu yang kotor kan. Itu kan detoksifikasi. Ya, kita bikin detok aja begitu. Dan Nabi mengatakan yasiru wala tuasiru. Kalau ada orang yang membutuhkan jangan dipersulit. Itu detok.
Itu mendetok jiwa kita dan itu mendetok spiritual kita. Jadi tidak perlu khawatir karena surga ini diperuntukkan bagi orang-orang yang awalnya dia juga punya salah. Iya. Malahan ketika Adam tidak punya salah, maka ketika dia bersalah dikeluarin dulu. Betul kan? Narasinya begitu, dikeluarin dulu kan. Nanti dibersihin di luar nih. Ya. Kan nanti Adam masuk lagi. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Makanya saya selalu menyampaikan begini, kalau punya salah jangan merasa bersalah. Mendingan ditobatin aja, gitu aja. Kalau nanti merasa bersalah dan terakumulatif, itu bisa-bisa gangguan jiwa. Ya bisa gangguan jiwa karena merasa bersalah. Saya ini banyak salah ya udah ditobatin aja gitu kan. Orang ditobatin kata Allah aku ampuni. Ini gitu, daripada terus dipikirkan karena merasa bersalah. Begitu. Nah, itu dalam kacamata konteks ilmu dalam konteks nafsiyah jiwa gitu kan. Makanya Nabi ketika didatangi oleh orang yang berzina, mabuk, kemudian dia itu suka merampok, kata Nabi kan tidak begini, berhenti kamu. Tidak, kata Nabi jangan berbohong kamu. Itu artinya Nabi mencoba untuk menguatkan mental dulu. Karena orang kalau dia melakukan kesalahan bukan tidak tahu. Ya, bukan tidak tahu, justru dia tahu. Kalau suami belum sholat itu bukan tidak tahu, Bu, udah tahu. Makanya merasa dosa itu karena dia tahu. Gitu. Makanya nanti diberikan dulu stimulus bagaimana dia mengupgrade dulu pikiran dia, hati dia, sampai nanti betul-betul memahami, oh iya hidup saya begini. Karena saya dulu pesantren, guru saya bilang begini, soleh itu ada waktunya. Selama kita pupuk, nanti ada waktu. Begitu. Ibu, ini Apuan Jidani ya, saya mohon maaf sekali karena ini juga saya jam 11 ini sudah ditunggu oleh Wakil Bupati untuk acara pengangkatan kepala dinas baru di gitu ya. Kabupaten Garut. Nah, acaranya pada duhur. Jadi untuk sementara saya closing dulu ya. Nanti mungkin bisa dilanjut sama yang lain. Nanti insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang akan datang saya dapat bertemu kembali. Sebelum itu Pak Ustadz, karena nanti di penutupan itu kita berharap nanti Bapak memimpin doa. Jadi apakah masih bisa punya kesempatan Pak Ustadz? Padahal saya sih karena ilmunya ini sangat luar biasa Pak Ustadz ini kan lebih ke tentang tadi sudah mendekati ke menghadapi situasi dan kondisi yang sekarang penuh tekanan begitu. Tadinya sih akan curhat juga, tetapi ya sehubungan Pak Ustadz memang ada keperluan lain Bapak Ibu. Nah ya lebih baik kita mungkin berdoa dulu aja ya. Doa dulu aja ya. Tutup, baru kita sesi foto, kemudian kita tutup bersama-sama. Begitu ya Pak Siap. Ustadz. Oke Bu, saya berdoa dulu ya. Mohon maaf ini sebelumnya. Mudah-mudahan walaupun pertemuan ini singkat, tapi mudah-mudahan berkah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan saya doakan semuanya, keluarganya soleh dan solehah, dan kita akan berkumpul semuanya di surga Allah. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan ilmu yang Assalamualaikum. Bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Amin. Ustadz. Saya pamit Bu ya.